Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Dan selamat untuk Dr. Ayuda Dewi Jayanti dari dosen Fakultas Kedokteran UB. Jadi mana hari ini kita mempunyai kesempatan nih, teman-teman semua nih, untuk bisa ngobrol bareng dan Kan nama saya Kensberry Sultan. Kawan saya lagi, hanya Ninar Nur Huda. Akan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nani Basra. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas FIPA UB, Kabinet Akta 2020. Dan tentu pada gestar kita yaitu Dr. Anyuda Dewi Jayanti, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Silakan dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Wah, bisa kenal nih dengan Ken. Panggilnya Ken ya sama Nina. iya ya. Ya saya Dokter Ayunda panggilannya. Kalau nama lengkap panjang nih, Ayunda Dewi Jayanti Jilan Putri. Kan ngalah-ngalahin ya berapa orang tuh jadi namaku sendiri. Nah, saya Ayunda. Saya jadi dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran Pencegahan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kalau sekarang saya juga sebagai ini ya Satgas COVID UB di bagian koordinator operasionalnya. Sebelum kita masuk nih, mungkin saya menjelaskan sebagian kecil lah yang saya tahu tentang COVID-19 ini ya. Dan pada hari ini juga kita akan membahas tentang PSBB dan COVID-19 pada saat ini. Ya, sebagaimana kita tahu, kita sudah mengalami karantina ya, teman-teman ya. Karantina hampir selama 3 bulan. Yang dimana dari rakyat Indonesia kayaknya banyak yang mager gitu, yang cuma bisa leha-leha di kamar, maupun hanya bisa main sosial media segala macam ya. Dan yang kita tahu juga cara penyebarannya itu sangat cepat ya. Dari situlah makanya banyak sekali dari negara-negara maupun negara kita sendiri itu merasa ketakutan dengan hal ini gitu kan. Dan dalam coronavirus ini juga adalah sebuah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Dan kasusnya juga banyak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, dan masih banyak juga kayak infeksi pernapasan yang berat juga. Dengan tingkat penasaran kita nih COVID-19 dan PSBB ini di Indonesia sebaiknya seperti apa, mungkin kita akan bisa langsung ngobrol sama Dokter Ayunda Dewi ini. Mungkin dipersilakan buat Dokter Ayunda Dewi ini memperjelaskan apa sih yang terjadi tuh dokter pada saat ini tuh. Gimana sih dok? Silakan dokter. Oke, ya. Jadi kalau kita ngomongin PSBB ini mungkin nggak akan ada paduannya secara ini ya, secara definisi gitu kalau di luar negeri karena kan istilahnya lockdown. Dan kita tahu sendiri sih beberapa definisi dari PSBB ini tidak serta-merta dia itu bisa menggantikan lockdown gitu ya. Karena kita tahu bahwa salah satu unsurnya adalah benar-benar yang rigid banget nih, aktivitas warga harus dibatasin. Itu tuh nggak berarti bahwa kita satu kota itu masih bisa keliaran seperti kita saat ini. Jadi benar-benar ya udah di rumah aja. Bahkan kemarin prof saya cerita kan sedang ujian gitu ya disertasi dengan banyaknya apa namanya dari ada juga promotornya dari Malaysia. Terus cerita bagaimana Prof kalau yang di Malaysia Iya. gitu. Wah, alhamdulillah sekarang udah lebih longgar kebijakan lockdownnya. Jadi kita sudah bisa belanja ke toko. Bayangkan, Wah, sudah bisa belanja ke toko itu dikatakan longgar. Itu kan seperti gimana Indonesia? mungkin penjelasan COVID-19-nya yang menurut menurut apa sudut pandang warga Indonesia itu seperti apa sih dok COVID-19 ini? Mungkin yang bisa saya ambil gambarannya dari data yang saya ambil saat kemarin edukasi di 25 titik ya dengan tim. Jadi kita juga ada mengeksplor secara kualitatif juga nih apa sih persepsinya warga gitu ya. Mereka sebenarnya secara pengetahuan tahu nih kalau COVID itu memang sesuatu yang angka kematiannya cukup tinggi gitu ya. Terus membahayakan iya bagi mereka. Lalu Bahaya. malah yang jadi PR lagi adalah mereka mungkin bisa nahan sakit, tapi mereka nggak bisa nahan lapar. Kondisi sekarang kan memang ya kita tahu ya pekerjaan sulit, pemasukan berat. Nah, Hmm. itu juga hal yang mungkin buat mereka menggampangkan corona. Bahkan sempat ada nih Prof Sas beliau WR 4-nya itu cerita
Saya ke pasar, Mbak. Orang pasar tuh bukannya takut kok, malah bilang sayur corona, sayur corona. Jadi kayak sesuatu yang apa ya, mungkin sudah di level yang mereka ya udahlah gitu kan, daripada nggak makan, saya milih untuk meninggal karena corona atau meninggal karena kelaparan. Ya mungkin seperti itu Iya sih. bener sih dok, bener banget bener. Dokter, saya di sini mau tanya, kan sebelumnya Indonesia kan pernah kayak Ebola gitu. Apa sih paling bahaya mana? Oke. Kalau Ebola sih memang tidak maksudnya di Indonesia nggak sangat heboh ini, nggak heboh banget ya. Maksudnya memang di dunia ada. Kalau dikatakan bahaya mana, sebenarnya lebih mematikan Ebola. Jadi kalau sekali kena itu maksudnya angka untuk kematian dan angka kesakitannya lebih apa ya? Peluang untuk terjadi kematian lebih tinggi dibandingkan corona ini. Tapi karena kita sama-sama nggak tahu nih, ini tuh apa, virus apa, sifatnya yang ternyata dia bermutasi seperti itu sangat cepat, luar biasa. Terus di sisi lain, ternyata corona ini juga belum dapat, kita tahu kan vaksinnya belum dikembangkan, belum apa ya, belum beredar lah. Kita belum tahu nih benar-benar apakah efektif atau tidak. Jadi ini sama-sama ketika Iya, mungkin dok. di fase awal dulu Ebola mungkin sama ketakutannya seperti ini juga. Padahal sih kalau mau bilang ya, TB itu Iya. lebih tinggi dibandingkan virus ini. Hanya saja TB kan sudah dapat obatnya, sudah tahu bagaimana terapinya. Sedangkan kalau corona ini, ya kita masih belum tahu. Sama-sama masih menerka-nerka. Oh, jadi sampai saat ini masih Oke, dok. masih tidak ada Iya, saat ini sih obatnya. masih belum ya. Ada, tapi memang belum yang definitif itu. Misal kalau kayak kita batuk, pilek gitu kan mungkin kasihnya wow demam deh parastamol gitu kan. Kan udah tahu, oh ini titiknya apa yang akan dia dikendalikan sehingga bisa menurunkan suhu. Nah, kalau di corona ini kita belum tahu yang benar-benar terapi paling tepatnya apa gitu. Sebenarnya aku mau nanya, di saat kita udah terkena misalkan ya nauzubillah min dzalik, kita terkena nih dok COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini coronavirus ini tuh maksudnya bekerja dalam tubuh kita tuh seperti apa sih dok? Entah membus penyakit yang sudah lama kita pendam, kita rasakan atau memang seperti apa gitu dok? Oke. Mungkin bisa dokter jelaskan ya? Sebenarnya sih kalau kita mudahnya aja ya, jadi memang banyak literasi itu ada banyak teori yang berkembang nih tentang ada istilahnya badai sitokin, artinya memang kita menyerang daya tahan tubuhnya manusia ini. Ada lagi yang pakai pendekatannya dia bisa sampai memutus ini nih ikatan hemoglobin dengan oksigen. Jadi kita sama-sama masih hipotesa-hipotesa. Dan beberapa pendapat ini juga disinyalir yang lebih kuat adalah kok bisa sih orang yang sudah kena COVID ini kemudian susah nih meskipun udah ditambahin oksigen berapa liter per menit dia nggak naik-naik kadar oksigennya, saturasi oksigennya. Sehingga dipercaya apa jangan-jangan nih memang HBO apa ya ikatan hemoglobin dengan oksigen ini yang bermasalah gitu. Kok bisa sampai separah itu gitu kan. Dan kalau ditanya kaitannya dengan penyakit penyerta ya, nah ini kan daya tahan tubuh nih. Kita tahu orang diabetes dan tubuhnya kan juga menurun. Orang yang punya infeksi yang lama juga sama. Survivor kanker gitu juga sama. Mereka juga daya tahan tubuhnya memang cenderung menurun kan. Sehingga bisa jadi nih memang pada kondisi teman-teman yang daya tahan tubuhnya rendah, dia akan efeknya jauh lebih apa ya mematikan gitu dibandingkan kalau mungkin orang-orang yang sehat dia masih meskipun dia sempat drop akan ada titik di mana dia mungkin daya tahan tubuh tuh udah bisa apa ya sudah bisa untuk relief gitu, udah bisa naik pelan-pelan gitu. Cuman memang ya ini sih, ini kan teori-teori masih berkembang. Jadi kita masih sama-sama suggest gitu, bahkan kayak kemarin setelah dikumpulkan ke biobank itu ya untuk virus yang di Indonesia itu yang apa sih itu kan strainnya ternyata itu udah beda dengan yang tersebar di dunia ya variasinya sangat luas ternyata. Jadi mungkin untuk tanya bagaimana efek pada tubuh bisa jadi mungkin ada beberapa yang akan variasi gitu ya. Oh variasi gitu ya. Jadi ke COVID-19 ini misalkan nih dok lingkungan dingin itu mempengaruhi tidak dok terhadap berkembangnya COVID ini? Oke, kalau ada penelitian kan kemarin terus bahwa semakin dingin kayak enggak kan udah dingin nanti lama-lama juga virusnya mati. Itu enggak sih, jadi itu hoax. Itu terbukti waktu di China, di Wuhan itu kan kondisinya waktu itu sempat dingin ya Desember itu kan. Itu justru malah banyak kan di sana dan kita nggak tahu tuh sebenarnya ketika sudah di state bahwa sudah menyebar di China bulan Desember sejak kapan sebenarnya dia mulainya awalnya itu kan kita juga masih belum benar-benar yakin ya apakah benar Desember itu atau mungkin bahkan sudah dari sejak awal pertengahan tahun misal kita nggak tahu. Dok ya berarti yang bisa saya tangkap itu kondisi yang mempengaruhi keaktifan COVID-19 itu berarti tidak menentu ya dok ya, entah dia mau panas,
dia mau dingin atau seperti apapun, coronavirus ini pasti tetap akan apa ya? Akan on point banget gitu ya, Dok ya. Setiap upaya kita untuk COVID-19 ini seperti apa sih, Dok? Yang paling efektif menurut dokter nih buat kita-kita semua nih, buat teman-teman yang di sini nanti yang bakal mendengarkan nih. Yang paling efektif apa nih, Dok ya? Kalau kita kan istilahnya lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Jadi kita level of prevention-nya ini yang perlu dinaikkan, intervensi non medis. Yang artinya adalah semuanya nih, warga umum, awam dan sebagainya, itu sebagai garda depan loh, bukan garda belakang, enggak gitu. Bukan dokter jadi garda depan, justru kita nih yang jadi hero untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita terdekat. Jadi misal, kalau kita sekarang agak gimana ya, kalau mau rumpi ya, agak bingung nih kan, kenapa kita dilonggarin lagi, padahal kita juga belum selesai, bisa jadi kita belum naik nih, kurvanya belum sampai puncak, masih baru mau akan naik gitu misal. Jadi ini sebenarnya masih membingungkan sih memang. Nah, dari yang ini nih, Dok, menurut aku, Dok, dari kebijakan pemerintah yang menangani masalah COVID-19 saat ini, di mana kebijakan-kebijakan yang tadinya ada PSBB dan home ini tiba-tiba dilonggarkan gitu. Nah, menurut sudut pandang dari para medis nih, atau dari dokter sendiri dan hati nurani dokter sendiri dan para medis tuh untuk saat ini Waduh, seperti apa sih, Dok? hati nurani. Iya. Oke, sejujurnya ya, kalau kita boleh curhat sih, kebetulan kan saya nggak cuma dosen ya, saya juga praktek ya. Hampir setiap kali kita ketemu pasien Iya, itu, Dok. kita tuh takut loh, cemas. Jadi kayak benar-benar ya Allah, ini jangan-jangan anak orangnya nggak ada gejala, tapi dia terinfeksi COVID gimana coba? Ini kayak benar-benar yang harus pakai hazmat dulu, harus pakai paling nggak APD-nya face shield dulu, pakai masker dulu, ngasih jarak ke pasien, kayak benar-benar yang kita tuh gimana ya sebagai manusia ya gitu kan. Dan dengan adanya berita hari ini, konsep new normal tuh benar-benar bikin patah hati banget itu rasanya kan. Apalah yang kita lakukan selama ini di rumah sakit, apa masih kurang, mau nunggu berapa lama teman-teman di rumah sakit itu tetap stay di rumah sakit, kapan mereka pulangnya. Jadi hal seperti itu kayak gimana ya, pasti kecewa sih rasanya gitu. Karena kita tahu kalau misal nih memang itu adalah wacana WHO atau dari dunia, tapi kan trennya kita beda. Kita tuh baru mulai itu telat kan, Maret gitu. Baru kita akhirnya heboh dan sebagainya. Nah, giliran mereka udah new normal, kita minta new normal sama-sama. Padahal kan bisa jadi kita beda nih masih fase kita mungkin belum sampai ke titik di mana puncak. Jadi kayak terlalu dini sih untuk dikatakan new normal. Ya, sekarang kan kebijakan pemerintah relaksasi PSBB gimana menurut dokter? Jadi gini sih kalau PSBB pada saat awal-awal sebelum kita masuk transisi lokal mungkin memang membantu ya. Tapi sekarang PSBB di saat sudah transmisi lokal dan warga dalam satu kota itu masih diperbolehkan ya untuk mobilisasi, itu tidak efektif sih kalau menurut saya. Jadi anggapannya nih kalau kita mungkin nonton zombie gitu ya, satu kota itu sudah terkena zombie semua nih, kita nggak boleh keluar kota nih misal, nggak boleh ada yang masuk, oke, nggak ada yang boleh masuk. Tapi kita ya akan ketemu orang-orang itu kan, bakal zombie itu kan. Jadi kayak gimana ya, secara logika sebenarnya kok agak mengecewakan gitu. Tidak seperti yang kita harapkan kan PSBB. Cuma memang konsekuensi yang lain seperti harus ada nih supply dari mungkin sembako dan sebagainya pada kalangan yang memang membutuhkan kan memang harusnya ada. Nah di sini sih salah satu kuncinya harusnya kalau kita bisa megang dan kita bisa mengendalikan mobilisasi manusianya, semestinya sih kita bisa sih mengatakan PSBB ini ya berhasil atau tidak ya dengan indikator-indikator yang akan kita evaluasi di akhir periode PSBB ini. Oke, berarti memang di Indonesia ini sangat apa ya? Dibilangnya kayak sangat rumit sekali ya, dokter ya. Di Indonesia itu seharusnya lakukan lockdown seperti negara-negara lain, seperti sekarang di Vietnam itu hampir 33 hari itu tidak ada kasus corona, dokter. Iya. Nah, itu kan salah satu sangat wow banget gitu ya kayaknya, Dok ya. Nah, tapi gini dokter, aku sebenarnya mau nanya dokter, apakah dari pemerintah, dari setiap kebijakan saat ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu apakah sudah apa ya, sudah menanyakan terlebih dahulu kepada dokter-dokter ahli gitu, dok? Misalkan kayak dokter seperti dokter ini ya dok ya, yang kita tahu itu yang ahli itu dari zaman kayak Siti Fadila. Kayak dokter Siti Fadila Supari, menurut saya dia sangat ahli dalam virus kayak gitu kan ya dok? Iya, betul-betul. Nah, saya makanya bingung, apakah memang dari dokter-dokter Indonesia itu memutuskan seperti ini? Iya. Seperti apa ya dok ya? Ya, sebenarnya ini agak pertanyaan yang sangat panas ya, karena kontroversial sekali kan tahu ya, bagaimana Bu Siti juga akhirnya kenapa masuk penjara dan sebagainya, dikriminalisasi, itu kan juga hal yang maksudnya kita harus hati-hati ya.
Apalagi saya juga ASN, harus hati-hati bicara ini. Terus kita juga tahu gugus tugas sendiri Iya. dikepalai dari BNPB dan sebagainya ini juga melibatkan epidemiolog juga. Meskipun memang di awal-awal tuh dokter memang belum banyak tergabung ya, belum banyak digunakan, dianggapnya bahwa dokter ya udah untuk di rumah sakit gitu. Padahal kan kita juga tidak hanya kuratif, kita kan level of prevention ya secara holistik gitu, mulai dari pencegahan sampai terapi dan rehabilitasi mestinya kan. Jadi kita baru dilibatkan mungkin ketika sudah mulai bergulir nih berapa banyak kasus itu kan. Terus kita ngomongin Vietnam nih kalau boleh ngasih ini ya. Di sana tuh angka korupsi sangat minim. Terus mereka boleh distancing tuh cuman 2 orang maksimal gitu kalau mau buat kerumunan gitu kan. Itu kan bukan kerumunan ya, cuma berdua doang. Nah, dan mereka tuh sangat sangat apa ya, patuh gitu dengan aturan seperti itu. Nah, kita kembalikan ke Indonesia di mana aku mau bilang kayak sedih ya, gimana ya kita itu susah ya kasih tahu ya. Ya mungkin semoga sih ini jadi evaluasi buat saya Berat. pribadi ya. Gimana ya, sedih sih rasanya. Bisa nggak ya kita tuh menghargai orang lain gitu, kalau dikasih tahu itu nggak langsung yang apa ya, minta pembenaran gitu. Kita kapan kita tetap patuh gitu kan. Tapi bisa jadi nih, ini juga terkait dengan istilahnya risk communication dan community engagement nih. Kalau dalam periode bencana biasanya kita ada risk communication atau komunikasi resiko. Seperti apa itu? Jadi kalau komunikasi resiko ini kita fungsinya adalah untuk membuat publik itu engage dengan kita sebagai entah kita sebagai NGO yang masih relawan membantu atau kita jadi pemerintah yang sungguh di sini justru harusnya itu apa ya, public trust-nya dipercaya oleh warga itu harusnya memang 100% harusnya gitu kan. Nah, dengan komunikasi risiko yang baik itu, seperti kita mungkin lihat Jacinda Ardern ya dari New Zealand, setiap kali dia ambil kebijakan yang mungkin kontroversial bagi para investor dan sebagainya, misal mereka akhirnya lockdown nih gitu, mereka akan bilang data-datanya. Jadi misal nih kayak kemarin waktu ini kita lihat nih di Australia meningkat, ternyata di Amerika di sini meningkat, kita nggak bisa dong tinggal diam, padahal mungkin masih jauh nih New Zealand di mana, Amerika di mana, tapi dia langsung ambil gerak cepat gitu kan. Itu loh yang kita harapkan. Jadi paling nggak komunikasikan gitu kan, bahwa kita lihat apa sih karakteristik dari epidemiologi dan sebagainya dari keilmuan itu yang buat kita akhirnya ambil langkah yang mungkin sangat sangat apa ya, anti mainstream gitu kan. Nah ini kan ketika kita bilang itu kenapa, dan ketika melonggarkan PSBB itu juga kenapa. Maksudku janganlah kita sama-sama tahu apa sih bedanya mudik dan pulang kampung. Kita sama-sama tahu gitu kan, mana sih ini yang seperti herd immunity dibebaskan. Orang terpelajar itu harusnya paham gitu ya, mohon maaf gitu. Harusnya paham kenapa ya. kita harus komunikasi resiko pada kondisi krisis ini kan nggak bisa segampang itu gitu. Ya mau nggak mau akhirnya sekarang warga tidak mudah percaya ya, sudah mulai hilang kepercayaan terhadap pemerintah, bahkan terhadap dokter pun juga mereka jadi hilang kepercayaan karena dibuat bingung. Nah, makanya ini nih buat teman-teman di sini yang masih apa ya, yang masih melanggar lah. Para dokter pun sudah memberikan apa yang terbaik ya dok ya, tapi tetap saja ya dok ya. Ini jadi kita kan ada nih state of ada periodenya kan, kapan sih mulai ada krisis sih, pasti untuk emergency ini seperti apa respon dan sebagainya. Kita kan udah lewat 8 minggu lebih, bahkan ya udah 11 minggu. Artinya jadi kalau fase awal mungkin fase heroik, jadi orang-orang mau akan bantu. Dan kita harus tahu juga saat respon bencana, misal gempa bumi dan sebagainya, orang itu kalaupun mau relawan cuma 2 minggu terus off. Nah, kita tuh dalam kondisi sebagai korban, nggak tahu nih korban dan juga relawan mungkin ya, kalau teman-teman juga aktif, kita tuh udah mulai naik lagi nih. Maksudnya kan kadang udah kayak nggak stop kan, 2 minggu terus aja sampai 11 minggu. Padahal ada fase ketika lewat dari 2 minggu tuh fase honeymoon. Dia mulai agak ya maksudnya naik, tapi mereka sudah bisa adaptasikan biasanya ya. Nah, pas dari 8 minggu itu udah mulai nih orang udah jengah, udah mulai delusional dan sebagainya, udah kayak denial dan sebagainya, kayak capek gitu kan. Aku juga pengen pulang, aku pengen ketemu anak-anak gitu. Kalau mungkin teman-teman di rumah sakit bisa bilang seperti itu. Padahal mulai dari mereka jaga, mereka udah bilang nih sama orang rumah, mama nggak pulang dulu, kalau pulang juga nggak ketemu kamu. Kalau bahkan sampai ada yang cerita anaknya nangis tuh dibiarin aja, dia nggak berani meluk, karena kalau meluk dan kenapa-napa nanti sakit dan sebagainya, dia juga nggak berani gitu kan. Jadi benar-benar yang di rumah iya tapi gitu. Misalkan kan memang kalau karantina mandiri itu kan terpisah ya, kamar mandinya, habis itu tempat makan dan sebagainya gitu kan. Bukan karena kita berpikir bahwa virus ini jalan-jalan, tapi kan sifat virus ini melekat pada permukaan gitu kan. Jadi kayak
Itu yang bikin ya Allah rasanya yang kita lakukan apa gitu kan. Nah, mungkin banyak juga yang belum merasakan gitu dok. Maksudnya kan ada yang sudah kena COVID-19 tapi tidak ada gejala. Nah, mungkin ini yang bikin takut orang-orang juga, bisa jadi dia itu terkena tapi tidak ada gejalanya dok gitu. Maksudnya ini seperti apa dok ya? Memang memang COVID itu tiba-tiba langsung mengimbun di dalam tubuh atau apa gitu dok? Ini hati-hati juga nih buat teman-teman nih. Masalahnya kalian juga belum tahu kalau misalnya kalian tuh bisa aja kena COVID-19 ya dok ya? Oke, benar banget nih. Ya, ini OTG itu kalau ingat ya waktu awal-awal kita akhirnya ada epicentrum baru, pusatnya itu ada di Jakarta, di mana kita mensuggest nih, wah ini orang-orang KRL nih kan, di mana ternyata populasinya itu usia yang masih muda, usia produktif, ya kan, bahkan usia masih belasan, kan awal dewasa awal gitu kan. Nah ini salah satu yang akhirnya bikin lah, berarti orang-orang ini mungkin nggak mengeluarkan gejala, tapi mereka sudah terinfeksi gitu. Jadi kita nggak tahu, ini sama seperti influenza sebenarnya kan. Kalau batuk, bahkan nggak usah influenza deh. Kita ngomong kan ada percikan-percikan nih, ya kan, muncul-muncul gitu kan. Nah, partikel dari cairan itu juga bisa jadi mengandung virus gitu. Cuman daya tahan tubuh kita bagus misal, tapi bukan berarti menularkan ke orang lain. Justru kita berpotensi banget gitu. Apalagi kalau di rumah nih ada bukan senior ya istilahnya, ada orang tuanya yang saudara kita mungkin, tapi dia punya penyakit dari kecil, daya tahan tubuhnya rendah, atau mungkin ibu hamil kan daya tahan tubuhnya cenderung menurun ya, anak kecil juga itu kan riskan juga. Jadi ini yang perlu kita pahami gitu, kita mungkin baik-baik saja nggak ada gejala, tapi ketika kamu pulang orang tua akhirnya terinfeksi gimana gitu, kalau anak kecil terus gimana. Padahal kan kita nggak bisa ketemu mereka pas isolasi. Kita cuma bisa telepon-teleponan aja. Telepon-teleponan aja ya melalui sosial media ya. Dok ya, Betul banget. aduh. Udah benar tenaga Jadi, medis ini memang sangat hebat ya. jadi ini cerita kita cerita, mereka takutkan sebagai orang yang sudah terinfeksi itu bukannya mereka mati gitu, tapi dia takut menginfeksi orang-orang yang dia sayang gitu. Iya benar banget dok. Itu yang saya pikirkan juga sih dok sampai saat ini sih dok. Yang dimana kita masih punya orang-orang tua ya dok ya di rumah kita dok ya. Seharusnya orang-orang juga memikirkan seperti itu dok ya. Dan memang kasusnya COVID-19 ini juga kebanyakan dari lansia-lansia dok ya. Sangat kecil sekali buat Kebanyakan anak-anak sumuran saya ini yang masih muda seperti kerabat saya ini. Nah ini. karena cuman nggak banyak, Oh cuman tidak banyak ya dok ya? atau mungkin masih belum terekspos ya, karena mungkin gitu ya, kapasitas kita kemarin kan untuk swab rapid test itu juga akan diagnosis. Jadi kalau kita mau bilang dari hulu ke hilir problemnya banyak banget nih, mulai dari penegakan diagnosisnya itu bermasalah. Jadi PR banget sih mas. Kita nggak bisa bilang bahwa nggak, karena kita nggak melakukan pengecekan. Misal kita kan masih siapa yang kita cek swab gitu kan. Nggak kayak Korea Selatan kan, yang atau Amerika gitu, semuanya kita screening gitu kan. Mau tanya dok, kan sekarang kayak penguburan jenazah COVID itu sering ditolak. Itu apakah gimana kok ditolak? Mungkin akan masyarakat itu bisa menular gitu. Itu sebenarnya menular apa tidak dok? Oke. Gini, ini sebenarnya bentuk dari stigma masyarakat ya. Jadi ketakutan gitu kan. Kayak ada orang batuk dikit, takut jauh-jauh. Di sisi lain baik secara medis, di sisi lain juga jadi kayak belum tentu loh itu masalah COVID gitu kan. Nah, termasuk juga yang meninggalkan jenazah karena COVID ini takutnya kan dia menyebar. Tapi itu kan biasanya murni karena warga nggak tahu nih. Kalau misal jenazah itu sudah dipulasarakan di rumah sakit, memang sudah diketahui bahwa dia itu adalah karena infeksi dari corona, dia ada tata laksana yang khusus gitu kan, dikasih desinfektan, plastik, dikasih kafan lagi, dibungkus plastik lagi, masih kantong jenazah, atau bahkan peti. Artinya aman gitu loh, udah berapa lapis gitu kan, dan itu nggak boleh dibuka-buka lagi udah. Dan fase untuk apa, masa untuk dia bisa dikeluarkan itu maksimal 4 jam. Jadi benar-benar kita kontak dengan manusia. Di rumah sakit aja untuk yang namanya pelaksana ini cuma 2 orang untuk mandiin dan sebagainya. Yang nyolatin ya mereka aja gitu. Jadi yang sudah melakukan itu
kayak sebelum dari keluar dari rumah sakit udah clear nih, cuma tinggal dimakamkan, nggak ada transaksi lihat rumah dan sebagainya. Gitu. Artinya harusnya nggak masalah dong. Gitu. Cuman ada orang yang akhirnya malah justru uniknya dibuka dong, dibongkar gitu lah. Mohon maaf gitu kan kita sebagainya bukan kita sarankan untuk pakai plastik aja biasa, gitu kan. Nah kenapa ada orang-orang yang seperti ini? Ya itulah Indonesia sangat diverse. Ada yang pojok kanan banget ya, yang intinya patuh banget sampai ketakutan, sampai saking paniknya. Ada yang kiri banget yang peduli gitu kan. Jadi memang itulah uniknya Indonesia ya. Tapi gini dok, dari setiap jeripaya para medis, para dokter segala macam, apakah dari pemerintahan itu memang ada fasilitas yang sangat khusus nih ternyata buat dokter atau masih belum ada gitu dok? Atau seperti apa tuh dok untuk saat ini? Fasilitas khusus tuh misal apa sih, insentif gitu kah? Ya mungkin misalkan dari biaya mereka pokok untuk makan sehari-hari itu ditanggung sama pemerintah dan lain hal kayak gitu dok. Ada subsidi khusus seperti itu nggak buat para medis dan para dokter ini dok? Kalau kita bicara para tenaga kesehatan ini kan nggak cuma dokter ya, ada dokter perawat, dari farmasi dan sebagainya. Itu kan nggak cuma di rumah sakit negeri ya, ada di rumah sakit swasta, ada di klinik-klinik swasta, ada di puskesmas. Saya nggak tahu real yang di rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, ataupun untuk yang kayak puskesmas ini ya. Setahu saya sih yang teman-teman di puskesmas juga tidak mendapatkan apa ya, gaji lebih gitu kan. Enggak sih. Kalau di rumah sakit beberapa ada yang mengadvokasikan gitu kan, minta untuk peningkatan gaji dan sebagainya, terus disediakan shelter yang lebih manusiawi gitu kan. Itu kayak Jakarta gitu ya, kan sudah disewakan hotel. Jadi meskipun toh tidak akan menggantikan ya, untuk rumah kan kayak ya udahlah, rumahku surgaku beneran banget kan. Mau lama-lama di hotel juga mereka juga jengah kan, mau nyari apa coba kan. Kalau tanya tadi apakah mendapat bonus lebih, saya kurang tahu sejujurnya. Jadi mungkin nggak bisa komen sih. Mungkin beberapa di pemerintah daerahnya. Tapi kalau saya belum ada informasi. Itu kan juga sedih ya, kayak dibilang, nah kan dokter gaji dari melakukan hal ini. Ya kalau bisa milih gitu ya, kita bisa sih melepas tanggung jawab ini. Kan kita disumpah masalahnya, nggak bisa dong kita tiba-tiba aku nggak mau, aku nggak bisa gitu kan. Kenapa? Aku andai aja bisa kayak gitu kan, mungkin orang akan memilih seperti itu, tapi udah disumpah gitu, nggak bisa kita milih-milih kondisinya. Oke, baik nih teman-teman nih. Sudah banyak sekali nih kita mendapatkan info-info dari Dokter Ayunda ini, dan alhamdulillah banget nih dari podcast ini teman-teman tuh ada sedikit kesadaran lah, walaupun memang ya dok ya tidak menutup kemungkinan juga memang perekonomian di Indonesia tuh memang lagi sangat anjlok sekali ya, saya bisa bilang ya dok ya. Jadi memang sulit juga, sangat confused sekali ya dok ya. Oke dokter, mungkin dengan rasa apa ya, dengan yang dokter rasakan atau para medis yang bisa diwakilkan oleh Dokter Ayunda, ada pesan-pesan nggak nih buat rakyat Indonesia atau teman-teman lah setidaknya ya dok ya, buat mereka semua gitu, mungkin bisa diinin dokter. Ya, yang kita tahu sekarang medan perang kita itu nggak bisa cuma dokter aja gitu. Kita butuh bantuan dari teman-teman lain, dari profesi lain, siapapun itu, bahkan pak parkir kan, jalanan, semuanya itu. Ini yang kita sedang menghadapi medan perang yang musuh kelihatan gitu. Dan kita berharap kita bisa sama-sama menang nantinya dengan cara apa gitu. Tadi dengan cara mencegah, kan mencegah seperti apa? Ya patuhilah aturan-aturan yang ada gitu. Setidaknya ada kuncinya kan yang dari untuk pencegahan infeksi, mulai cuci tangan, pakai sabun, terus jaga jarak, pakai masker, hindari keramaian, nggak usah keluar lah kalau nggak penting gitu. Dan kita juga bilang nih, semua nggak bisa sih kalau cuma masalah kesehatan. Nggak bisa kalau kita cuma bilang bahwa bagaimana yang kelaparan. Nah ini saatnya kita turun tangan sama-sama gitu. Kita juga di UB kan juga membentuk kampung tangguh gitu ya. Jadi harapannya orang-orang ini bisa untuk masalah makan, ada yang bantuin nih. Jadi ada yang butuh, ada yang ngasih gitu kan. Indonesia kan terbiasa dengan gotong royongnya. Terus kajian-kajian yang mencerdaskan gitu kan. Kalau kita dulu mungkin awal-awal fase akut gitu, cuman dokter yang bisa, enggak juga padahal. Gitu. Enggak juga ya dok ya. Sekarang kita ngomongin dampak nih. Nah kalau ngomongin dampak kan lebih luas. Berarti ya kita harus semua turun tangan. Mungkin masalah ekonomi
masih bisa dikembangkan kemana-mana gitu kan, penelitian, nah itu kemana-mana. Teman-teman MIPA di sini sangat penting nih untuk bisa jadi agen dan director of change gitu kan di bidang penelitian. Amin dok, amin dok. Bidang masalah dampak yang lain gitu kan, itu lebih macam-macam lagi, dari psikologi bisa, komunikasi, budaya dan sebagainya. Jadi saat ini kita turun tangan sama-sama melakukan upaya terbaiknya untuk mencegah jangan sampai Indonesia itu beneran kolaps gitu, seperti Amerika hari ini. Kita tahu penduduknya sangat besar di Indonesia, jangan sampai ternyata kita tuh abai gitu, atau seperti Brazil ya, yang karena ignorannya, karena ada arogansi terhadap virus ini akhirnya kolaps juga gitu. Kita sih berupaya jangan sampai ini terjadi pada kita. Oke, teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Kira-kira nih menurut dokter prediksi COVID-19 ini dokter dalam kegiatan nantinya untuk mahasiswa maupun pekerja, kapan sih selesainya dokter? Apa emang tidak ada selesai nih dokter? Kalau kita pakai kajiannya dari, bahkan sudah ada surat edaran ya, kalau per Juni itu masuk ya tahun ajaran baru. Aduh kok saya pesimis ya. Kalau dari ahli-ahli epidemiologi nggak ada yang satu suara akan ke sana sih, karena berpikir data kita aja belum jelas gitu ya. Terus penambahannya kita juga masih levelnya per hari aja peningkatannya banyak sekali. Ya mohon maaf gitu, mau kapan? Mungkin kalau paling cepat ya by the end of this year gitu mungkin masih. Dan itu juga ekornya kalau kita bilang mungkin menambah 1-2 kasus gitu ya, itu mungkin masih panjang ekornya. Tapi kalau kita lihat kurvanya sampai benar-benar clear ya mungkin nggak tahu ya kalau dengan sikap kita yang seperti ini Masihan, apakah seperti flu Spanyol yang sampai 3 tahun, sama-sama sih belum ada yang pasti sih kalau saya. Oke, belum ada yang pasti dok ya, dan mudah-mudahan ya yang kita selalu doakan dan perjuangkan ya dok ya, buat kedepannya Indonesia semakin membaik ya, yang penting dok ya, itulah paling penting ya dok ya. Oke, mungkin ini kita sudah di ujung podcast nih dokter ya. Terima kasih banyak kepada dokter Ayunda yang udah nyempetin waktunya ya dok ya, dan mau bersharing-sharing sama teman-teman BMF PAUB nih. Iya, sama-sama. Senang sekali bisa diskusi. Iya, mungkin next time kita akan bisa ngobrol lagi ya teman-teman ya, bareng dokter Ayunda dari dosen FKUB ini. Dan oh iya dokter, terakhir ya dok, kita ini dari Kementerian Diskusi Literasi dan Aksi dokter. Dan proker kita ini namanya Talking In aja dok, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan Talking In ini aja bisa memberikan informasi-informasi lebih lanjut lah kepada teman-teman yang membutuhkan, khususnya FKUB dan warga-warga Universitas Brawijaya gitu dok. Oke, dengan senang hati. Nanti kalau ada lagi boleh banget nih. Oke dokter, mungkin aku tutup aja podcastnya. Terima kasih banyak. Segala kekurangannya juga mau dimaafkan ya dokter ya, dari sinyal perkataan-perkataannya. Iya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah dengerin, dan mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, tetap semangat pokoknya dengan COVID-19 ini, dan selalu berdoa bahwa Indonesia pasti bisa teman-teman. Dan tetap kita harus mengambil sudut pandang jauh bahwa masih ada orang-orang yang sangat berusaha pada COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.